Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ali. Di sini saya akan coba mempresentasikan atau mempreview aplikasi yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman VB atau Visual Basic for Application. Aplikasi ini saya buat ya, saya coding ulang dari aplikasi yang pernah saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP Laravel. Jadi mungkin langsung saya buka ya, filenya ada di samping kanan. Ya, mungkin tampilannya seperti ini, dan tampilan ini memang sengaja saya buat uh, hampir sama ya dengan aplikasi yang pernah saya buat tadi, yang saya notice di depan dengan menggunakan PHP Laravel. Di sini ada menu dashboard itu sendiri, ada menu untuk menambahkan data dan untuk mengget data atau show all data yang ada di sini, yang ada di Excel ini, dan juga terakhir ada menu untuk keluar. Ya, mungkin dari dashboard saya perlu uh, terangkan sedikit ya. Di sini saya uh, bisa dibilang saya pivotnya bukan manual dengan Excel, langsung pivot dan lain sebagainya, bukan seperti itu, tapi ini menggunakan coding ya, di VBA nanti coba saya tunjukkan ya sedikit codingnya. Dan juga ini semuanya data ini bersifat dinamis ya, jadi ketika kita nanti update data ataupun kita tambahkan data baru, otomatis semua yang tertampil di sini akan mengikuti dari database yang kita buat. Uh, Mungkin yang pertama perlu saya praktekannya untuk penulisan untuk meng-create data ya. Pertama, untuk ID sengaja saya tidak buat otomatis karena saya menyamakan dengan aplikasi yang dulu saya buat ya, karena kebetulan aplikasi yang saya buat dulu memang request dari user atau dari customer, memang di input secara manual, karena memang ID ini dapat uh, dari pihak lain, jadi seperti itu. Ali Mustafa, gendernya laki-laki, tempat. Oh, mungkin saya clear dulu, saya tunjukkan dulu ya perbedaannya nanti. Di sini ya, saya coba akan menambahkan data grid ini kan untuk empat kotak ini menunjukkan data grade karyawan atau tingkatan karyawan, nah gampangannya seperti itu. Jadi saya coba akan menambahkan satu data dengan grade CU1, nanti apakah jumlahnya akan bertambah atau tidak. Dan mungkin akan berpengaruh, dan mungkin saya akan tambahkan mungkin yang sedikitnya ya, di PT RST akan saya tambahkan di sini juga. Harusnya ini akan menjadi 5 nantinya. Untuk ID-nya saya kasih sembarang ya. Nah, dan perlu saya notice juga ya, untuk combo box ini sifatnya dia juga dinamis ya, dari sheet lookup di sini ya, lookup di mana di Excelnya ya. Jadi jika nanti di Excelnya kita tambahkan data lain, tentunya di sini akan berubah secara dinamis ya. Dan untuk tanggal ini saya menggunakan calendar form ya, pihak ketiga ya. Saya menggunakan modul dari pihak ketiga supaya mempermudah codingan saya ya. Misalkan 1 Oktober lah. Agama, alamat Pondok Amor, kota Timika, provinsinya Papua, suku non Papuan, status masuk. Nah, tadi kita akan menambahkan di RST ya, grade-nya kita
pakai CU1, subtitlenya misalkan admin, support areanya underground misalkan di highlight. Ya ingat ya teman-teman, mungkin saya ulangi lagi, untuk combo box ini sifatnya dinamis, jadi misalkan nanti ini kita ganti di Excelnya, ini juga akan berubah. Kita coba submit. Oke, data berhasil disimpan. Kita coba otomatis nge-clear semuanya ya. Kita coba lihat di dashboardnya. Nah ini berubah ya, tadi 3 ya, sekarang jadi 4, dan RST tadinya 4 berubah menjadi 5 PT RST nya. Ini nama-nama PT nya saya random ya. Coba kita lihat di get datanya, ini juga harusnya akan muncul satu buah data baru di sini ya. Dan di sini di menu get data ini juga kita bisa menampilkan detailnya, merubah atau mengupdate datanya di command button edit, dan juga mendelete datanya. Coba kita view dulu ya. Nah ini kalau di view, kita klik view akan berubah seperti ini, dan ini nggak bisa diedit kalau di view. Untuk textbooknya kita lock, kita back, coba kita edit dari Ari Mustafa ke Ali W Purbo, kita submit, data berhasil disimpan dan berubah menjadi Ali W Purbo di sini. Dan juga terakhir kita juga bisa menghapus datanya, ada di data delete. Yakin? Yes, datanya hilang, nggak ada lagi ya, sudah nggak ada datanya. Coba kita ke depan, nah, dan ini juga berubah lagi menjadi 3, dan ini juga berubah menjadi 4, jadi berkurang 1. Saya coba exit ya, saya coba akan menggali lebih dalam ya, kita coba mencelam lebih dalam di Excelnya, keluar. Oke. Nah, di database ini inilah yang kita manipulasi datanya ya, kita create, kita read, kita update dan delete untuk data di sheet ini. Ini sheetnya namanya database 1, cuman untuk sheet name-nya sendiri atau sheet apa istilahnya, nanti saya coba buka ya, saya kurang copy istilahnya. Kalau saya sebutnya sheet name aslinya ya, masih sheet 1, cuman untuk judulnya saya ubah menjadi database. Oke, di sini kita nggak bisa untuk menginsert data secara manual ya, karena saya kunci. Sebenarnya tergantung penggunanya, bisa juga data ini kita buka dan kita insert data di sini juga bisa ya. Tapi di sini kebetulan saya kunci ya. Dan juga ini saya kunci juga. Untuk misalkan mau dibuka datanya juga bisa, tinggal diklik kanan unprotected sheet, sama ya. Dan terakhir, untuk ada satu sheet yang saya hide, ada sheet TMP ya, ini saya hide. Ini untuk tadi ya grafiknya, karena di user form jujur saya belum tahu dan saya belum menemukan cara untuk meload data murni dari chart di Excel. Jadi kalau di user form tadi yang tertampil itu sebenarnya datanya berupa gambar, tapi gambarnya bersifat dinamis karena berubah-ubah di sini. Akan terus berubah karena ini akan mengcount atau mengkalkulasi dari data ini, data sheet database ini. Jadi otomatis akan dinamis, dan sistemnya di aplikasi tadi akan mengkalkulasi di ini dan akan dijadikan sebuah gambar grafik dan diekspor ke komputer, dan dari ekspor akan dipanggil lagi ke user form tadinya. Jadi di user form itu bentuknya gambar seperti itu. Tapi ingat, gambarnya juga sifatnya dinamis ya, karena gambarnya bisa berubah-ubah. Karena kalau kita insert data di sini, tadi juga teman-teman tahu sendiri di datanya juga berubah. Mungkin seperti itu. Langsung saja saya coba ke ininya ya, ke VBA editornya. Nah ini ada 2 form ya, ada calendar form yang tadi saya bilang saya menggunakan pihak ketiga, dan lanjutnya ada form database. Ini code-nya.
semuanya. Dan kedua kali ini bentuk tampilannya. Oh ya, untuk perpindahan antar ini ya, antar menu, saya sebenarnya menyembunyikan atau menggunakan multi page. Jadi kalau di sini seolah-olah cuma satu, tapi sebenarnya ada banyak pages di sini yang saya bungkus di dalam multi page. Kalau coba kita buka, coba bentar, agak saya lebarin dikit. Saya klik multi page nya, saya coba tampilkan tabnya ini sebenarnya data-datanya, dan kita manipulasi supaya ini enggak, bukan manipulasi ya, kita desain supaya ini tidak terlihat, dan ketika diklik otomatis menuju ke page ini. Jadi seperti itu cara kerjanya. Mungkin cukup sekian dari preview aplikasi yang saya buat. Mungkin di lain waktu mungkin saya bisa menerangkan bagaimana codingnya atau code ini bekerja ya. Sebenarnya kalau di VBA cukup sederhana ya, karena secara tampilan sudah disediakan oleh aplikasinya itu sendiri, oleh bahasa Inggris sendiri, dan juga untuk database-nya juga menurut saya dimanipulasinya lebih gampang ya, karena Excel cukup familiar lah di kehidupan kita. Mungkin itu ya. Terima kasih. Selamat malam.